Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hundaifah, NIM 1820210006. Di sini, saya sebagai pemateri ketiga kelompok tema 12 akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua mengenai wakaf tunai atau uang. Langsung saja yang selanjutnya, yaitu di sini ada pengelolaan wakaf tunai atau uang. Pengelolaan dana wakaf tunai harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Di antara sistem pengelolaan yang dapat diaplikasikan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kastedian. Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai yang kemudian dititipkan kepada bank syariah. Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah tersebut dan akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank karena bank syariah hanya berfungsi sebagai kustodi. Maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI akan dikelola tersendiri dan hasil dari pengelolaan tersebut akan disalurkan sesuai dengan tujuan dari wakif. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kasir. Sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kasir ini memanfaatkan bank syariah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan ke dalam rekening Bank Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tanggung jawab terhadap wakif dalam pengelolaan dan distribusi dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, BWI secara langsung berkomunikasi dengan lembaga penjamin syariah. Kemudian yang ketiga, sistem pengelolaan wakaf tunai berbasis manajemen bank syariah. Sistem ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pemanfaatan antara lain. Yang pertama yaitu bank syariah sebagai pengelola atau fund manager dana wakaf tunai. Yang kedua, bank syariah sebagai nazir, penerima dan penyalur dana wakaf tunai. Dan yang terakhir, bank syariah sebagai nazir, pengelola dan penyalur dana wakaf tunai. Kemudian yang selanjutnya ada strategi dan kendala wakaf tunai atau uang. Yang pertama yaitu strategi wakaf tunai atau uang dalam mengembangkan wakaf. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetisi dan jaringan badan wakaf baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanatan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua ada kendala wakaf atau wakaf tunai atau uang. Ada 3 kendala di sini. Yang pertama yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf tunai atau uang. Pada tataran ini, masyarakat belum memahami wakaf tunai atau uang, baik dari segi hukum dan pengimplementasiannya. Kemudian yang kedua, belum banyaknya nazir yang profesional dalam mengelola wakaf secara produktif. Dan yang terakhir yaitu belum adanya sistem yang terpadu dalam pelaksanaan wakaf tunai dan uang. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.